Dharma adalah seorang tukang bakso keliling berusia 34 tahun yang tinggal di sebuah desa kecil di pinggiran Yogyakarta. Sejak kecil, ia dibesarkan oleh ibunya seorang diri. Mendiang ibunya adalah sosok wanita kuat yang selalu menanamkan nilai keikhlasan dan kerja keras. Sebelum wafat, sang ibu meninggalkan satu pesan yang Dharma simpan dalam hati. Kalau suatu hari rezekimu cukup, pergilah ke tanah suci. Doakan ibu di sana. Dharma menjalani hari-harinya dengan mendorong gerobak bakso dari kampung ke kampung. Ia hidup sederhana, menabung sedikit demi sedikit dari hasil dagangannya, menyisihkan setiap rupiah demi mewujudkan impian berhaji. Suatu hari, ia bertemu Laras, seorang guru SD yang mengajar di sekolah desa. Laras berbeda dari perempuan lain yang pernah Dharma temui, lembut, cerdas, dan punya empati yang dalam. Namun cinta mereka tidak semudah harapan. Laras berasal dari keluarga terpandang dan sudah dijodohkan dengan pria pilihan orang tuanya. Ketika hubungan mereka mulai tumbuh, konflik demi konflik datang. Dharma harus memilih antara mengejar cinta atau menyelesaikan cita-cita yang ia simpan sejak kecil. Sementara Laras terjebak di antara restu orang tua dan kata hatinya. Cerita ini mengangkat tema tentang perjuangan, cinta yang tulus, dan keikhlasan. Dari gerobak bakso yang sederhana, Dharma menunjukkan bahwa ketika cinta dan doa bekerja sama, langit pun bisa membuka jalannya. Hari itu langit tampak murung. Awan menggantung seperti perasaan Dharma yang juga sedang tak menentu. Sejak pagi, ia mendorong gerobak baksonya dengan semangat yang separuh. Baru saja seminggu ia bertemu dengan Laras di sekolah dasar tempat biasa ia mangkal. Dan entah kenapa, sejak pertemuan itu, bayangan Laras seperti ikut duduk di atas gerobaknya. Pukul 3 sore, hujan turun deras. Dharma segera memarkirkan gerobaknya di bawah emperan toko kelontong yang sudah tutup. Sambil menunggu hujan reda, ia duduk di bangku kecil di samping gerobaknya, mengelap mangkuk-mangkuk yang mulai basah. Tak lama kemudian, Laras muncul dengan payung biru muda. Langkahnya tergesa-gesa, sepatu flatnya sudah basah separuh. "Pak Dharma, hujan-hujan begini masih jualan?" seru Laras sambil tersenyum kecil. Dharma berdiri kikuk. "Iya, Bu Guru, namanya juga cari rezeki. Nggak bisa nunggu cerah terus. Saya nggak bawa bekal dari rumah. Masih bisa pesan satu mangkok." Dharma mengangguk cepat. "Tentu bisa. Sini duduk aja, Bu. Saya buatin yang panas." Laras duduk di bangku yang sama. Hujan masih deras, tapi ada kehangatan kecil yang mulai menyusup di antara mereka. Sambil menunggu bakso siap, mereka mengobrol ringan. Tentang sekolah, tentang anak-anak yang suka mencoret meja, tentang kampung yang semakin ramai. Saat Laras menyeruput kuah bakso pertama, matanya berbinar. "Ini enak sekali, Pak Dharma. Serius. Bumbunya pas, kuahnya kaya rasa." Dharma tersenyum malu. "Alhamdulillah, Bu. Resep warisan ibu saya." Laras terdiam sejenak. "Ibu bapak masih di sini juga?" Dharma menggeleng. "Ibu sudah lama wafat. Bapak saya nggak pernah tahu wajahnya. Jadi, hidup saya ya bareng gerobak ini." Kata-kata itu membuat Laras menatapnya lebih lama. Ada hal lain di balik mangkuk bakso itu. Bukan sekadar kuah atau daging. Ada perjuangan. Ada luka. Ada harapan. Hujan mereda perlahan. Laras pamit kembali ke rumah dinasnya. Tapi sejak hari itu, setiap kali Dharma lewat depan sekolah, Laras selalu menyapa. Kadang hanya dengan senyum, kadang dengan acungan tangan, kadang cukup dengan pandangan yang membuat dada Dharma terasa sesak bahagia. Beberapa hari kemudian, Laras meminta Dharma untuk menyediakan 20 mangkok bakso untuk acara makan siang guru-guru. Dharma datang pagi-pagi, memasak langsung di halaman sekolah. Ia melihat Laras sibuk menata kursi, rambutnya dikuncir, wajahnya berseri. Saat makan siang usai, Laras datang menghampiri. "Tadi teman-teman guru banyak yang nanya, Pak Dharma punya warung tetap nggak?" "Belum, Bu. Masih keliling. Pelanggannya anak-anak, emak-emak, dan..."
Dharma tertawa kecil. Dan Bu Guru yang suka makan bakso sambil nunggu hujan reda? Sahut Laras, tersenyum tipis. Dharma hanya tertunduk. Jantungnya berdetak lebih cepat. Entah kenapa, kata-kata Laras seperti merontokkan semua dinding yang biasa ia bangun untuk menjaga hati. Hari-hari setelah itu menjadi lebih cerah, meskipun hujan sering datang. Tapi setiap hujan turun, Dharma merasa ada alasan untuk tetap di dekat sekolah. Siapa tahu, Laras keluar membawa payung biru mudanya. Siapa tahu, mata itu kembali jatuh hati pada mangkuk yang sama. Sudah seminggu Dharma tak lagi melihat Laras berdiri di gerbang sekolah. Biasanya, guru muda itu selalu sempat menyapa dari kejauhan, minimal dengan anggukan kecil yang membuat dada Dharma hangat. Tapi kali ini, tak ada bayangan tubuh mungil dengan kuncir kuda dan payung biru muda itu. Rasa khawatir membuat Dharma memutuskan berhenti lebih lama di depan sekolah. Tapi setelah hampir 1 jam menunggu dan tak ada tanda-tanda Laras muncul, ia memutuskan beranjak, membawa gerobaknya ke tempat biasa. Sore itu, saat sedang membersihkan mangkuk-mangkuk bekas jualan, seseorang mendekat. "Pak Dharma." Dharma menoleh. Seorang lelaki muda dengan kemeja putih dan celana kain rapi berdiri di hadapannya. Di tangannya, ada sebuah amplop putih. "Iya, saya. Ada yang bisa saya bantu?" "Saya Dio." Kakaknya Laras. Dharma terdiam sejenak, mencoba menenangkan detak jantung yang tiba-tiba tak beraturan. "Laras nitip ini buat disampaikan," lanjut Dio, menyodorkan amplop itu. "Maaf kalau ini mendadak." Dharma menerima amplop itu perlahan. Tanpa berkata apa-apa, Dio menepuk bahunya pelan, lalu pergi. Dengan tangan bergetar, Dharma membuka isi amplop itu. Di dalamnya, sebuah undangan. Tertulis nama lengkap Laras di sana, bersama seorang pria bernama Yuda, dalam acara lamaran yang akan digelar akhir pekan ini. Dunia Dharma seperti berhenti berputar. Ia menatap nama-nama itu berulang kali, seakan berharap ada kesalahan cetak. Tapi huruf-huruf itu tetap sama. Nyata. Menusuk. Tangannya mengepal. Udara sore berubah dingin. Dadanya sesak. Bukan karena cuaca, tapi karena kenyataan. Malam itu, ia duduk lama di depan rumah kontrakannya. Gerobak baksonya terparkir di samping, seperti biasa. Tapi kali ini, ia tidak sedang menghitung penghasilan. Ia tidak menyiapkan bahan untuk besok. Ia hanya duduk, menatap kosong ke arah bulan separuh yang mengintip dari balik awan. "Kenapa harus sesakit ini, Bu?" gumamnya lirih. "Saya cuma mau jatuh cinta, itu pun cuma sekali." Keesokan paginya, Dharma tetap mendorong gerobaknya. Tapi kali ini, rutenya berbeda. Ia menghindari jalan menuju sekolah. Ia tak ingin melihat gerbang itu. Ia takut jika nanti Laras tiba-tiba muncul dengan senyum canggung dan mengucapkan maaf yang tak perlu. Dharma mencoba melupakan. Tapi setiap kali ia menyendok kuah bakso, bayangan Laras menyeruput baksonya kembali terlintas. Saat ia mencicipi sambal, senyum Laras muncul begitu jelas. Bahkan ketika ia membersihkan mangkuk, suara tawa Laras terdengar samar. Hari-hari berikutnya, Dharma hanya menjalani rutinitas seperti robot. Pulang, tidur, bangun, jualan. Ia tak lagi menyapa pelanggan seramah dulu. Bahkan beberapa anak kecil mulai bertanya kenapa Pak Bakso tak lagi bercerita seperti biasanya. Sampai akhirnya, suatu sore, ia memutuskan berhenti di tepi lapangan kecil. Ia menatap gerobaknya, lalu berkata lirih, "Apa ini harus aku jual saja?" Tapi di detik yang sama, ia teringat sesuatu. Pesan terakhir ibunya. Tentang mimpi naik haji. Tentang doa yang diminta dikirim dari tanah suci. Tangannya perlahan menyentuh bagian dalam gerobak, tempat ia biasa menyimpan kaleng bekas biskuit berisi tabungan. Ia buka tutupnya. Masih belum cukup, jauh dari cukup. Tapi masih ada waktu. Masih ada harapan. Kalau cinta nggak bisa kumiliki, ucapnya lirih. Setidaknya janji ini jangan sampai ikut hilang. Gerobak di tepi masjid dan surat tak terduga.
Sudah hampir sebulan sejak undangan lamaran itu sampai di tangan Dharma. Sejak hari itu, hidupnya seperti berganti warna. Warna yang pudar. Gerobak baksonya masih berjalan dari satu kampung ke kampung lain, tapi langkahnya seperti terseret, bukan lagi terdorong semangat. Setiap kali ia melewati depan sekolah, Dharma memalingkan wajah. Ia tak tahu apakah Laras masih mengajar di sana atau sudah memilih berhenti. Tapi sejak undangan itu datang, Laras tak lagi terlihat. Sore itu, Dharma memutuskan berhenti di depan masjid desa yang baru direnovasi. Gerobaknya ia parkir di sisi tembok yang teduh, lalu ia duduk bersandar. Hari itu sepi pembeli. Ia hanya menjual 8 mangkuk. Sisa baksonya masih banyak. Tapi ia tak punya energi untuk menjajakan lebih lama. Ia mendongak menatap langit yang mulai memerah. Awan sore menggantung tenang. Lamat-lamat suara azan maghrib terdengar dari pengeras suara masjid. Dharma menunduk. Bu, saya mau berhenti. Saya capek berharap. Seseorang menepuk pundaknya. Pak Dharma. Dharma menoleh cepat. Seorang pria tua bersarung dan berkopiah berdiri di belakangnya. Wajahnya ramah. Matanya menyorot lembut. Saya Pak Haji Syamsuddin. Imam di masjid ini. Saya sering lihat kamu lewat sini bawa gerobak. Hari ini kok duduk lama banget? Nggak biasa. Dharma mengangguk pelan. Habis salat sekalian istirahat. Pak. Pak Haji duduk di sampingnya. Saya dulu juga pedagang kecil. Tapi Allah itu suka sama yang sabar. Dengar-dengar kamu nabung buat naik haji? Ya. Dharma tercengang. Ia tidak pernah cerita itu ke siapa-siapa. Kok Bapak tahu? Beberapa anak sering cerita soal kamu. Katanya, tukang bakso yang tiap sore salat di masjid dan selalu doain ibunya yang sudah meninggal. Saya dengar juga dari Pak RT. Dharma terdiam. Ada perasaan hangat sekaligus malu. Pak Haji mengeluarkan amplop putih dari dalam sarungnya. Saya nggak tahu ini pantas atau tidak. Tapi, kami di masjid ada yang mau bantu kamu. Ini dari jamaah tetap. Isinya tidak seberapa, tapi semoga bisa membantu sedikit cita-cita kamu. Dharma menatap amplop itu. Ia hampir tak percaya. Tangan Pak Haji menuntun amplop itu ke genggamannya. Yang penting kamu jangan nyerah. Nak, doa ibu itu nggak pernah mati. Tangis Dharma pecah di tempat. Ia memeluk amplop itu seolah memeluk harapan yang sempat hilang. Malam itu, ia tidak pulang langsung. Ia ikut salat berjamaah, lalu duduk lama di saf belakang, menangis dalam doa yang dalam. Keesokan harinya, ia kembali jualan dengan semangat yang sedikit berbeda. Ia menyisihkan sebagian dagangan untuk anak-anak yatim. Setiap malam, ia tulis jumlah tabungannya di buku kecil. Dan dalam waktu 2 bulan, sebuah surat datang dari kantor Kemenag. Surat pendaftaran haji. Dharma membaca surat itu berkali-kali. Tangannya bergetar. Namanya tercetak di sana. Nomor porsi, tahun keberangkatan, tahun depan. Ia berteriak kecil dalam rumah kontrakannya. Lalu berlutut. Sujud syukur. Lalu menangis lagi. Tak ada bayangan Laras dalam pikirannya malam itu. Tidak ada luka yang lama. Hanya ada satu wajah, ibunya. Dan satu suara, kalau rezekimu cukup, pergilah ke Tanah Suci. Sejak menerima surat pendaftaran haji dari Kementerian Agama, Dharma menjadi pribadi yang lebih tenang. Ia merasa langkah-langkahnya lebih pasti. Meski harus menunggu 1 tahun lagi, tapi hanya dengan melihat nomor porsi dan tanggal keberangkatan tertulis resmi, rasanya seperti sudah berdiri di depan Ka'bah. Ia memperbaiki gerobaknya, mengecat ulang kayunya, mengganti roda yang berdecit, dan memasang payung baru di sisi kanan. Di bagian depan gerobak, ia menempel stiker bertuliskan, "Doakan saya bisa sampai ke Baitullah." Setiap pelanggan yang membaca itu, selalu bertanya. Dan setiap Dharma menjelaskan, mereka akan tersenyum, mendoakan, atau bahkan menambahkan 1.000-2.000 rupiah dari harga bakso yang seharusnya. Tabungannya terus bertambah. Selain dari hasil bakso, ada beberapa sumbangan diam-diam yang masuk. Suatu hari,
Ia menemukan amplop putih di gerobaknya. Hanya tertulis, untuk langit Mekah. Isinya 500.000. Namun sejak saat itu pula, Laras tak pernah lagi terlihat. Ia tidak muncul di sekolah, tidak muncul di jalanan kampung. Dharma sempat bertanya pada penjaga sekolah, namun jawabannya singkat, Bu Laras pindah sementara. Katanya ada urusan keluarga. Dharma mencoba melupakan. Tapi pagi itu, saat ia bersiap mendorong gerobaknya, sebuah motor berhenti di depan rumah kontrakannya. Pak Dharma. Seorang pemuda mengenakan jaket sekolah datang membawa surat kecil. Ini titipan dari Bu Laras, katanya buat Bapak. Dharma menerima surat itu, membacanya pelan. Pak Dharma, maaf saya tidak pamit langsung. Saya harus ikut orang tua saya ke Semarang, mempersiapkan pernikahan yang saya sendiri tidak yakin saya inginkan. Tapi saya tahu, Bapak sedang menempuh perjalanan yang lebih suci dari cinta manapun. Jika suatu hari kita bertemu lagi, semoga saya bisa tersenyum tanpa luka. Jaga diri baik-baik. Doakan saya juga. Tangis Dharma pecah saat itu juga. Ia duduk di atas bangku kecilnya. Gerobak baksonya masih kosong. Tapi pagi itu, ia merasa telah kehilangan sesuatu yang tidak bisa dibeli dengan uang, tidak bisa dikejar dengan kaki. Namun seperti pesan ibunya, Dharma tahu, saat kita kehilangan sesuatu karena memilih jalan Allah, maka kelak Allah akan kembalikan dengan yang jauh lebih indah. Hari itu, ia mendorong gerobaknya lebih lambat dari biasanya. Tapi kali ini bukan karena lelah. Tapi karena ia tengah membawa sepotong hati yang belum sembuh, dan selembar doa yang ia titipkan dalam tiap mangkuk bakso. Dharma berdiri mematung di pelataran Masjidil Haram. Matanya memerah, bukan karena debu atau angin gurun, tapi karena air mata yang sejak tadi terus mengalir tanpa perintah. Di hadapannya, Ka'bah berdiri megah, hitam dan kokoh, dikelilingi manusia dari segala penjuru dunia. Tapi bagi Dharma, dunia seolah sunyi. Hanya dia, doa ibunya, dan bayang-bayang Laras yang menari dalam pikirannya. Ia melangkah pelan, menghampiri garis putih yang menjadi penanda batas tawaf. Tangannya terangkat, seperti biasa, sederhana. Tapi isi doanya tak lagi sederhana. Di dalamnya, ada cita-cita yang nyaris padam, cinta yang ia lepaskan karena takdir, dan harapan yang diam-diam ia peluk erat. Ya Allah, terima kasih Engkau izinkan aku sampai ke rumah MU. Ini bukan karena hebatku, tapi karena Engkau yang membukakan jalan lewat gerobak bakso, lewat cucuran keringat dan air mata. Ya Allah, jika Laras masih Kau takdirkan untukku, pertemukanlah aku dengannya dalam kebaikan. Jika tidak, izinkan aku tetap mendoakannya setiap sujudku. Dharma menyelesaikan rangkaian ibadah hajinya dengan lancar. Setiap langkah terasa ringan, meski tubuh lelah. Tapi yang membuat langkahnya paling berat adalah menjelang akhir perjalanan, saat harus meninggalkan kota suci. Ia duduk sendiri di pelataran Masjid Nabawi, malam sebelum kembali ke Indonesia. Tak ada yang tahu isi hatinya, selain Tuhan. Namun takdir memang punya cara sendiri. Saat menunggu pesawat di Bandara Jeddah, Dharma hampir tak percaya saat mendengar seseorang memanggil namanya. Pak Dharma. Ia menoleh. Suara itu terlalu ia kenal. Bu Laras. Laras berdiri tak jauh darinya, mengenakan mukena putih yang dilipat rapi di lengannya. Wajahnya polos tanpa make-up, dan senyum itu, senyum yang dulu membuat Dharma lupa cara bicara. Astagfirullah, ini beneran? Suara Dharma tercekat. Laras mengangguk. Saya ikut haji tahun ini. Ayah saya akhirnya membatalkan lamaran itu. Saya pergi untuk menenangkan diri. Tapi waktu saya lihat Bapak dari jauh tadi di pelataran masjid, saya yakin, Tuhan memang ingin kita bertemu lagi di tempat paling suci. Dharma tak tahu harus berkata apa. Ia hanya duduk, menunduk, lalu tertawa kecil sambil menangis. Apa ini artinya? Laras tersenyum, kali ini tanpa ragu. Kalau Bapak masih punya ruang di hati, saya mau isi dengan doa dan bakso hangat setiap pagi. 2 bulan setelah kembali ke Indonesia,
Dharma dan Laras menikah secara sederhana di masjid desa. Undangannya tidak mewah, tapi penuh doa. Gerobak bakso tetap didorong setiap sore, kini dengan nama baru yang tertulis di sisi samping. Bakso Haji Dharma, doa dalam setiap mangkuk. Setiap suapannya bukan hanya rasa daging sapi dan kuah kaldu, tapi juga cerita tentang perjuangan, kehilangan, dan takdir yang akhirnya saling bertemu di tanah suci.